tamu yang terus sana ya. Tapi sebelum acara kita mulai, saya pertama minta izin bahwa Ibu Siti ini saya sebagai mungkin untuk pembawa acara. Sebelum kita mulai dari pertama, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga pada pagi hari ini dan seterusnya Allah selalu memberikan ridho apa yang menjadi harapan kita, baik di dunia maupun sampai di akhirat. Dan semoga kita selalu mengatur syafaatnya Rasulullah dari dunia sampai di akhirat. Sebelum kita, tidak apa-apa ya, saya membimbing doa, tidak apa-apa ya, rokok aja. Mari kita menundukkan kepala sebentar untuk mohon kepada Allah. Semoga acara kali ini dan seterusnya bisa diridhai oleh Allah. Berdoa mulai. Terima kasih. Bapak Ibu, tidak ada Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai panitia dan tim dari PPKD yang pertama mengucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan Bapak Ibu semua, di mana pasti hari ini Bapak Ibu meluangkan waktu. Makanya kami merasa terhormat Bapak Ibu bisa rawuh, bisa memenuhi undangan kami, di mana kita akan membahas beberapa diskusi yang mungkin menjadi bagaimana di status Songo yang paling penting itu. Yang kedua, mohon maaf di undangan bahwa tertera hari Rabu ya kalau tidak salah ya. Ya ini mohon maaf kami yang membuat ternyata blank ya. Tadi ya mungkin tidak apa-apa lah ini sebagai web internasional itu seperti itu kami langsung. Kemudian sebelum dalam sebuah acara saya akan membacakan susunan acara pada hari ini dan sampai selesai. Yang pertama pembukaan sudah, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Bapak Abdul Arif, dilanjutkan sambutan dari koordinator DPKD Desa Tosono program 5 tahun ke depan. Yang ketiga penjelasan tentang DPKD dan apapun di dalamnya itu oleh Bapak Widodo sebagai pemangku, sebagai yang punya khasiat untuk sebagai wacana kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga dilanjutkan di samping saya ada Pak Edi Paul, dia pelukis yang sudah tinggal di Tosono. Beliau akan memaparkan apa yang menjadi sebuah pembicaraan tentang DPKD dan program ke depan dan apa yang menjadi solusi bagaimana untuk Tosono bisa lebih aktif dan inovatif. Saya yakin Pak Edi Paul bisa memberikan wacana banyak-banyak. Artinya dari pengalaman beliau yang sudah melanglang buana ini akan menjadi sebuah referensi ya untuk kita belajar. Kita sebagai orang Tosono ya, kalau dalam bahasa tentu kita malu ya, kita punya tugas besar ya. Tapi bagaimana sih permasalahan dan solusi ya ini harus kita lakukan berani. Artinya nanti sebagai endingnya itu sebagai sebuah eksistensi. Dari sisi budayanya, dari sisi kulinernya, dari potensi apapun, sampai sendangnya, sampai apapun, pati arenya. Nah ini perlu ada satu pembahasan yang kami harus melibatkan dalam pagi hari ini, mengundang Bapak Ibu sekalian sebagai delegasi produsen ya, Nah ini diharapkan bisa menjadi sebuah mediasi untuk bagaimana kita ada koordinasi dan usaha bersama untuk berkelanjutan berikutnya. Oke, kita melanjutkan dari yang nomor 2. Tadi Bapak Lurah izin, Bapak Lurah baru sambatan, baru ada
kerjaan taruh. Nah ini keluarganya Pak Abdul Karim sendiri. Nah ini mohon maaf, ini langsung kita kepada Bapak Koordinator BPKD di Satu Songo, yaitu Bapak Hari sebagai Sekdes Desa Songo. Waktu dan tempat tapi kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, yang terhormat beliau Bapak jadi selaku narasumber dalam rangka workshop dokumen penyusunan kebudayaan desa yang kami hormati juga tim dari BPKD di Satu Songo, beliau Bapak Adwan CS, Ketua BPD Saudara Bapak Juhari yang kami hormati, serta tokoh masyarakat, tokoh seni dan budaya, Bapak-bapak kadus dan semua perangkat desa yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu marilah rasa syukur kita ucapkan dengan ucap takbir bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang pertama kami atas nama pemerintah desa mewakili beliau Bapak Kades, mohon maaf berhubung dari Pak Lek utawi adiknya Ibu B Pak Lurah baru punya hajat pernikahan. Untuk itu kemarin Pak Kades izin belum bisa hadir dan memanggilkan kepada kami untuk menyampaikan kepada peserta workshop, mohon maaf belum bisa berkenan hadir pada acara pagi hari ini, mohon maaf. Kemudian kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu peserta workshop. Mungkin nanti dengan adanya kegiatan ini semoga akan membawa manfaatan bagi kita semua, khususnya masyarakat Desa Satu Songo, dalam rangka yaitu melestarikan budaya, khususnya di bidang budaya, untuk langgeng eksis dalam menjaga tradisi maupun seni maupun lain-lainnya di wilayah Desa Satu Songo. Jangan sampai nanti kita memang sudah ada dengan moyang kok nanti diklaim atau diambil alih oleh daerah lain. Itu sangat-sangat disayangkan, karena sepertinya ada seni topeng ireng itu kok padahal sekali bangannya Satu Songo, namun secara administrasi di pemerintah kok dipunyai dari wilayah Boyolali, yaitu di sana dijual sampai ke luar negeri. Jadi eksis itu yang menguntungkan dari pihak yang mengklaim itu. Ini sangat sayangkan, karena kita mungkin dari awal belum memikirkan tata cara untuk mendaftarkan di dinas kebudayaan. Untuk itu sebagai gambaran, untuk itu marilah nanti kita gali bersama-sama budaya yang ada di Desa Satu Songo ini. Ini kewajiban kita semua, kewajiban bersama-sama untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk selanjutnya kita bukukan menjadi dokumen penyusunan kebudayaan desa. Setelah kita bukukan nanti kita kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar nantinya kita tidak mudah untuk diambil alih atau diklaim milik daerah lain. Misalnya seperti pohon aren, pengelolaan padi gilang itu juga mungkin sudah nenek moyang, karena secara administrasi belum ada. Untuk itu hal-hal seperti itu marilah kita nanti gali bersama, kemudian
dari tim ini nanti akan menyusun sebagai dokumen bentuk buku, namanya dokumen pemajuan kebudayaan desa, yang nantinya akan dikirim ke Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk itu kami mengharap kepada peserta semua, marilah kita nanti aktif apabila dalam penyampaian kok ada kejanggalan atau kekurangan atau masih ada yang belum terdata. Untuk itu marilah nanti dari bapak-bapak dan semua bisa nanti untuk tanya jawab atau diskusi bersama-sama. Yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaku DPKJ, yaitu Bapak Widodo, Pak Atmojo, dan Pak Joko yang telah berjuang untuk menggali dan mengolah kebudayaan yang ada di dalam Songo, tidak lain yaitu untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak nenek moyang agar nanti tidak punah karena kemajuan zaman maupun dari klaim atau dari pencampuran dari daerah-daerah lain. Terima kasih Pak Mojo telah membantu desa dalam rangka untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan di desa Songo. Semoga nanti kerjanya sedaya akan mendapatkan barokah sebagai amal yang baik bagi kemajuan desa Songo khususnya dalam bidang kebudayaan. Kiranya itu, sekali lagi marilah kita bersama-sama menggali potensi yang ada di daerah-daerah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti apabila dari tim kok kemarin dalam catatan belum masuk, nanti bisa ditambahkan atau diusulkan. Selanjutnya saya atas nama Pak Kades juga selaku koordinator kegiatan dokumen penyusunan kebudayaan desa ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti apabila ada terkait bisa kami sapa kembali. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemantik semangat untuk kita tepuk tangan lah untuk sebagai perwakilan dari MTes. Artinya pagi hari ini kami bisa menekankan bahwa MTes punya tanggung besar dengan ada itu sama. Kemudian bagaimana strategi apapun itu nanti akan dibahas oleh para sumber daya. Artinya Balai Desa siap menjadi pelindung dan mengakui dan bagaimana sebuah mungkin eksekusi dengan catatan bahwa bagaimana kita ada suatu kesadaran warga dan yang namanya Pemdes. Ini sekali lagi tepuk tangan Mas. Ini Pemdes memang betul-betul menjadi sesuatu mungkin rumah yang menjadi mediasi potensi yang ada di Desa Songo. Selamat datang Kelurahan Desa Songo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut saja untuk ke Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan apa sih yang namanya DPKD dan apapun yang ada di dalamnya. Artinya nanti dari Bapak Ibu semuanya bisa memahami apapun, memahami yang ada namanya DPKD dan apapun bagaimana program apapun seperti itu. Mungkin Pak Widodo sebagai bisa menjelaskan secara mungkin untuk yang namanya program Bapak sekalian, artinya nanti bisa menjadi satu diskusi ya, menjadi ruang kita. Pagi hari ini kita nyantai saja lah, kita tidak terlalu ya formal banget, tapi betul-betul ini menjadi satu kebijakan sebuah pergerakan Desa Songo untuk menyambut dunia bangsa. Monggo langsung pada Pak Widodo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ya ke pemaparan aja, karena sambutannya udah banyak banget dari Pak Mojo, Pak Agus. Kita langsung ke pengenalan tentang DPKD. DPKD itu panjangannya dokumen pemajuan kebudayaan desa. Jadi dari Kemendikbud itu mulai dari tahun 2021 itu mengadakan program untuk menggali put yang ada di desa. Nah, dari galian potensi itu kita mengadakan temu kenali dulu ya. Setelah temu kenali, kita coba untuk catat apa yang menjadi kekayaan desa Trosongo di setiap dusun. Nah, harapannya Kemendikbud itu bahwa nantinya apa yang menjadi kekayaan desa itu bisa terjaga atau bahkan kalau bisa untuk dikembangkan. Kalau ada yang sudah off atau mati mungkin bisa dibangkitkan lagi. Karena khawatirnya kayak ini Mas, sekarang yang paling terkenal di luar di satu Songo itu adalah ikonnya aren dan pembayaran. Nah, ketika Kemendikbud itu membuat program ini, harapannya dari sekian banyak potensi yang ada di desa itu bisa dilindungi, dicatat, dikembangkan. Karena kalau tidak nanti akan terancam punah Mas. Seperti sekarang Gadolojo Dipan. Wiriyombo itu mengakui bahwa Gadolojo yang lebih tua dari Wiriyombo itu Trosongo. Tapi sekarang Trosongo tidak punya kekayaan Gadolojo itu Mas. Itu karena tidak ada upaya perlindungan satu itu. Nah, mumpung ada program dari Kemendikbud ini, nanti tim akan mencoba untuk kolaborasi dengan pihak Pemdes supaya kita bisa melindungi syukur sampai ke pemanfaatan juga. Karena nantinya yakin kalau misalkan potensi yang ada di desa Trosongo itu tidak kita lindungi, kita rawat, kita jaga, itu akan tumbang satu persatu. Contoh kayak Laras Madius sekarang sepeninggalnya Pak To itu udah nggak aktif lagi Mas, dan itu akan terancam punah karena nggak ada generasi ya terus karena nggak ada upaya perlindungan di situ. Aren dulu perajin aren Trosongo mayoritas Mas, sekarang tinggal 4 orang, Pak Sofyan, Pak Mukimin, Pak Rokib, Hati, lainnya off. Itu kalau nggak ada upaya perlindungan di situ juga akan punah juga. Yang pernah menjadi maskot-maskot di satu Trosongo itu lambat laun akan tumbang satu persatu Mas. Makanya dengan adanya program ini kita harapkan nantinya ada upaya perlindungan itu Mas, pemanfaatan, pembinaan. Gak cuma yang di kerajaan tapi di seluruh dusun sesuai potensi masing-masing. Misalkan ambillah Lontangan, di sana ada Tronggoberso. Itu kalau nggak dirawat lama-kelamaan juga akan terkikis zaman. Ketika seni itu kontemporer, dia harus juga mengikuti zaman. Gak ada koreo yang bisa ngajari di jadilan Tronggoberso, itu dia akan kalah dengan kesenian jadilan yang lain. Nah, upaya-upaya untuk perlindungan inilah yang diharapkan nantinya Pemdes itu mensupport. Pemdes itu mau untuk membuat satu lembaga kalau bisa, kalau tidak yo tim kecil lah yang nantinya akan mengurus potensi yang ada di setiap dusun sesuai dengan unggulan masing-masing dusun. Nah, pemerintah ini tadinya programnya itu nggak cuma sekedar ditemu kenali terus sampai ke pemanfaatan, tapi lebih juga ke pengembangan. Hanya saja sampai di tahap ini pihak pemerintah ingin mendokumentasikan dulu apa yang sudah ditemukan di temu kenali dari 2021. Ini mau dibikin buku dulu, dibikin dokumen dulu. Nah, setelah dokumen ini jadi, nanti kita akan mengajukan, setiap dusun itu ingin mengajukan potensi apa yang akan kita kembangkan di 5 tahun ke depan. Yang harapannya nanti Pemdes mensupport
program itu. Meski dari setiap satu dusun itu kita ambil satu dulu, misalkan kayak lontangan jadilan yang mau kita kembangkan di 5 tahun ke depan. Nanti ada tahapan-tahapan nih, tahun pertama, kedua, ketiga sampai ke tahun terakhir. Nah, terus sama mau apa program unggulannya yang mau kita bawa di program ke 5 tahun ke depan. Terus yang Segana, Dipan, Kesuman 1, Puton, harapannya di setiap dusun itu ada potensi yang akan kita kembangkan ke 5 tahun ke depan. Meski kita mulai dari satu potensi dulu, tapi lama-lama nantinya harapannya semua potensi yang ada di setiap dusun itu bisa kita jaga bareng-bareng, kita kembangkan bareng-bareng, bahkan kita legalitaskan secara hukum. Nah, DPKD ini berhenti di penyusunan dulu, nanti pengembangan setelah DPKD ini jadi, setelah jadi dokumen apa yang sudah kita gali selama ini dari 2021 itu kita bukukan. Setelah itu program untuk lanjutan 5 tahun kita akan kembangkan. Nah, mungkin dari saya itu dulu, maksudnya nanti misalnya di sesi tanya jawab bisa pengenalan tentang DPKD mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Sebelum kita masuk ke sesi sumber dari PAO ya kita ngobrol dulu. Kita tahu ya, untuk semua punya potensi yang sangat besar dari legendanya, dari keseniannya, dari kulinernya, dan apapun ya. Saya mengamati juga menjadi satu problem ya, karena kita bicara super prioritas Borobudur ya, secara kalau kita bicara profit oriented ya, bagaimana pariwisata bisa yang namanya bisa mensuplai dengan potensi yang kita punya. Ini pasti ya ada satu permasalahan yang harus dikerucutkan, yang harus didiskusikan. Nah, ini mungkin saya tak tanya dulu, Bapak Ibu bisa badan keluntangan, dipan kayak seperti itu, apa sih yang menjadi suatu permasalahan bahwa kok belum bisa disentuh dalam dunia pariwisata padahal potensi sangat besar? Kira-kira apa Pak, Bapak Ibu semuanya? Ini kan perlu ada satu pemantik, nanti akan artinya itu sebagai pemantik awal. Nah, ini diharapkan nanti dalam sesi ini ya kita slow aja, kita diskusi seperti itu nanti langsung ke narasumber. Ini mungkin sedikit pemantik ya. Kita langsung ke Bapak Dedipo. Beliau seorang narasumber yang sudah melanglang buana. Beliau basicnya adalah seni rupa yang juga asli